Yeay, what's up Flamers, apa kabar semuanya teman-teman? Balik lagi kita kembali mau memuji Tuhan. Teman-teman, sore hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik buat kita semua, amin. Karena apapun yang terjadi di luar sana, pandemi semakin semarak, tapi kita mau boleh katakan bahwa Tuhan kita begitu baik. So, saya mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri untuk sama-sama kita memuji Tuhan. Yeay. Sama-sama tepuk tangannya yuk. Come on, say. Lord, you are good and your mercy endure and forever. Lord, you are good and your mercy endure and forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo. Lord, you are good and your mercy endure and forever. Lord, you are good and your mercy endure and forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, say, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sama-sama kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Come on, say. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Woo. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Yuk teman-teman, ini waktunya buat kita semua datang sama hadirat Tuhan. Saya mau ajak teman-teman untuk siapin hati.
bahwa tidak ada nama satupun yang dapat mengalahkan segala kuasa selain nama Tuhan Yesus. Yes. You are the word that were beginning. Worried God, the Lord Most High. You hidden glory and creation. Now revealing you our God. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't know it had been so Jesus, you brought heaven down my seat. The greater, what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. I could not hold you, the filter before you. The sun is the bond of sin and grave. The heavens are roaring, the presence of glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom.
Thank you Lord, thank you for your love. Dan sebentar juga Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kini Engkau hadir Tuhan sore hari ini Tuhan. Siapkan hati dan telinga kami Bapa, agar kami mau dengar-dengaran akan isi firman-Mu Bapa. Biar semuanya aja Tuhan kami mau serahkan lagi ke dalam tangan-Mu. Kini kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, pada sore hari ini kembali Tuhan kami dapat merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan bahwa Tuhan menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami sampai saat ini. Mari kiranya berkat firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan, semuanya itu akan menguatkan kami dan juga akan membuat kami semakin bertumbuh, semakin mempunyai komunitas yang semakin menggairahkan Bapa untuk kami boleh membawa jiwa bagi Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur, urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan ini semua akan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, bagaimana kabarnya Flamers dan juga T4C? Gimana kabarnya kalian yang baru naik dari T4C ke The Flame? Ya, wah biasanya kami The Flame mengadakan acara khusus untuk menyambut kalian yang baru naik ya. Tapi selamat datang, mari kita bertumbuh bersama-sama dan mengenal dia lebih lagi. Saat ini saya ingin membicarakan, saya ingin ngobrol tentang value atau
prinsip yang selama ini menurut saya menjadi DNA dari The Flame dan sudah dijalani sejak dahulu kala, ya. Kita akan membaca terlebih dahulu dari 1 Petrus 2. Mari kita buka 1 Petrus 2 bersama-sama. Tetap saya akan membiasakan untuk kita dapat mengupas satu pasal, ya. Supaya kalau satu saat kita baca lagi, minimal kita akan ingat pasal ini bunyinya apaan, ya. Nah, nanti kalian bisa membaca setelah firman Tuhan ini, mungkin kalian bisa renungkan bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang kedua ini, ya. 1 Petrus pasal yang kedua ini. Saya akan kasih gambaran dan ayat-ayat yang menjadi ayat kunci dari 1 Petrus 2 ini. Yang pertama kita akan lihat bersama 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan tekankan di sini kalimat yang pertama, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya. Lalu kemudian yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu kemudian 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi 1 Petrus 2 ini berbicara tentang banyak hal. Berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, imamat yang kudus, kita dapat dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan rumah rohani. Lalu kemudian dikatakan juga kita harus memiliki cara hidup yang baik, kita harus siap untuk menderita karena Kristus telah meninggalkan bagi kita teladan untuk kita dapat mengikuti jejaknya, ya. Jadi kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama tadi dikatakan bahwa biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Ayat 5 dengan jelas menunjukkan sesungguhnya kepada kita, saudara, bahwa kita ada bukan untuk diri sendiri. Amin. Kita akan dipergunakan sebagai batu hidup untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Lebih lanjut berarti kita ada untuk komunitas. Kita ada untuk saling memberi hidup. Makanya ya saya mau katakan saat ini, stop memikirkan diri sendiri. Amin. Stop mengutamakan kepentingan diri sendiri saja. Karena kita sedang digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Untuk membangun komunitas akan selalu ada tantangan atau masalah yang berkaitan dengan jiwa-jiwa. Saya pernah bertanya pada seorang pengerja gereja dari gereja yang cukup besar, ya. Saya katakan begini, pada masa pandemi ini rapat tetap jalan enggak? Lalu apa aja sih yang dibahas? Kemudian jawabannya begini, wah ternyata banyak pisan yang harus dibahas dan didiskusikan. Bagaimana kita dapat melayani jiwa-jiwa dengan maksimal, ya. Jadi bukannya masalah makin sedikit akhir-akhir ini, malah semakin banyak tantangan, banyak masalah yang harus dipecahkan. Apalagi berkaitan dengan di mana kita harus melayani jiwa-jiwa tidak seperti biasanya. Kalau dulu kan kalau kita mau melayani jiwa-jiwa, kita mau kumpul bisa asal kumpul. Kita mau kongkow bareng, ada jiwa baru, kita ajak makan, lalu kemudian kita ajak kumpul bareng, lalu kemudian kita ajak dia untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu mudah sekali. Tetapi saat ini di mana setiap kontak sosial harus dibatasi, itu menjadi satu tantangan tersendiri yang harus kita hadapi saat ini. Ya, jadi banyak masalah, banyak tantangan yang harus dihadapi.
Jadi, kalau kita bilang tidak ada masalah, kalau kita bilang hidup kita ini baik-baik aja kok, ya. Sementara dunia sekeliling kita saat ini sedang berubah, maka jangan-jangan kita yang bermasalah. Jangan-jangan kita yang kena masalah. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat. Karena hati sudah tidak peka lagi. Atau lebih parahnya lagi, sudah tidak peduli. Mungkin dengan kita berkata, mau kondisi kayak gimana kek, yang penting kondisi saya baik-baik aja. Itu mah bukan urusan saya, itu mah urusan lu sama Tuhan. Ya, bukan urusan saya. Kalau semua kita punya pemikiran seperti itu, maka pasti tidak akan ada perubahan yang akan terjadi. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, yang hanya memikirkan diri sendiri, maka pasti tidak akan ada tindakan yang nyata. Nggak akan ada kegerakan rohani. Nggak akan ada kegerakan rohani. Nggak akan ada kebangunan rohani. Nggak akan ada terobosan rohani. Nggak akan ada jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan. Kalau saya ajukan pertanyaan begini, apakah kita puas dengan pelayanan yang sedang kita jalani sekarang? Apakah kita puas saat ini dengan hidup yang kita jalani sekarang? Ya oke, mungkin kita melihat kondisi orang tua kita susah, tapi saya masih bisa jajan kok. Saya masih bisa makan kok. Hidup saya baik-baik aja, bayar listrik apa semuanya, iuran tagihan nggak ada yang tertunggak. Mungkin kita berpikir seperti itu. Lalu kemudian, apakah Tuhan sudah cukup menyertai kita? Atau mungkin kita berkata gini, udahlah cukup. Puaslah Tuhan, udah selesai. Begitu. Gini ya, seringkali yang membuat Tuhan berhenti bekerja dalam kehidupan kita adalah karena kita membatasinya untuk bekerja. Saudara renungkan bersama-sama. Seringkali yang membuat Tuhan berhenti bekerja dalam hidup kita atau dalam komunitas kita adalah karena kita membatasinya untuk bekerja. Dengan apa? Dengan kata-kata, udahlah Tuhan, itu mah bukan urusan saya. Itu mah urusan orang lain. Entar kalau saya kepo, nanti dibilangnya ikut campur. Nanti dijauhin. Ya. Lalu kemudian kita mulai memikirkan untuk diri sendiri. Nggak berani untuk peduli akan orang lain. Saya mau kasih contoh seperti ini. Kenapa saat ini kalau kita lihat di rumah atau kalian yang saat ini melihat tayangan secara live ya, streaming seperti sekarang. Kenapa sekarang kita bisa ada listrik sih? Kenapa bisa ada listrik? Karena ada satu orang yang dia melihat fenomena yang aneh di alam. Dia melihat ada sebuah fenomena yang terjadi di alam, lalu kemudian dia mulai bertanya-tanya, ini kenapa kok fenomena ini kok bisa seperti ini? Ya, kalian tentu pernah ingat bahwa ada seseorang, ya ahli saya tidak akan membahas tentang sejarah begitu ya, tapi kurang lebihnya seperti ini. Kita mungkin pernah dengar cerita kan, pada saat ada seseorang ngelihat ada pohon, dia duduk di bawah pohon apel lagi istirahat, tiba-tiba apel turun, jatuh begitu ya, karena gaya gravitasi. Lalu kemudian dia akhirnya bertanya-tanya kan, ini kenapa kok apel bisa jatuh ke bawah? Apakah setiap benda akan jatuh ke bawah? Nah, saudara, semuanya itu terjadi karena apa? Karena keingintahuan. Semuanya terjadi itu karena apa? Karena dia bertanya-tanya, kenapa ya bisa seperti ini? Kok bisa seperti itu? Coba bayangkan, kalau ternyata orang-orang yang seperti itu, dia tidak mau ambil pusing, biarin aja apel jatuh. Biarin aja lihat ada batu digosok lalu kemudian dia melihat ada aliran listrik begitu ya, biarin aja. Dia lihat ada petir, kenapa kok ada cahaya, biarin aja. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, maka apa yang kita alami sekarang tahun 2020 ya, mungkin kita tidak akan mengalami yang namanya ya listrik, lampu-lampu dengan segala macam. Kita mungkin tidak akan mengalami yang namanya teknologi. Semua itu terjadi karena apa? Karena ada orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi ada orang-orang yang mulai dia ingin tahu kenapa ini bisa seperti itu.
Saya ingin mengajak untuk kalian semua youth, ya, Flamers dan juga T4C, mulai bangkitkan keingintahuan dalam diri kita. Ya, mulai bangkitkan keingintahuan tentang Tuhan lebih lagi. Makanya stop memikirkan diri sendiri. Stop untuk berpikir, saya mah udah cukup nih Tuhan. Pelayanan juga udah stop lah, udah banyak, gak mau mikir yang lain-lain lagi, nyalah. Ya, itu mah lain urusan orang. Ya, mulailah berpikir apa yang bisa saya lakukan supaya jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Apa yang bisa saya lakukan lebih lewat pelayanan saya, lewat keberadaan saya, supaya apa? Supaya jiwa-jiwa bisa diberkati. Makanya kenapa tadi di awal, makanya kenapa Petrus mengatakan bahwa Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita untuk kita mengikuti jejaknya. Karena apa yang Yesus lakukan, penderitaan yang harus dialami olehnya menunjukkan bahwa fokus hidupnya bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu tujuan yang jauh lebih besar daripada hidupnya sendiri. Makanya dia rela untuk menderita. Amin. Saya mau ambil quote di sini. Saya akan katakan begini, tujuan hidupmu adalah alasan untuk hidup yang kamu jalani sekarang. Tujuan hidupmu adalah alasan akan hidup yang kamu jalani sekarang. Mulailah bertindak bukan berdasarkan apa yang kita rasa saja, amin. Tetapi berusaha mengerti dan memaknai setiap detik kehidupan kita dalam dunia ini ada maksud Tuhan untuk kita jalani. Maka saya percaya kalau kita mulai bertindak dan berpikir seperti itu, saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke dalam dimensi pelayanan yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Itu yang firman Tuhan katakan juga, Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan ke kemuliaan yang lebih lagi. Kenapa? Karena pemikiran kita bukan hanya fokus pada diri kita sendiri. Tapi jauh daripada itu, bagaimana hidup kita dapat dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya melayani sebagai pembina youth bersamaan dengan menjadi guru. Kalau saya hitung-hitung waktu nih, ya sekarang tuh udah ada 16 tahun, dari tahun 2004. Ya, itu saya ingat sekali itu pada waktu itu dulu namanya belum The Flame, Youth 1. Waktu itu diketuai oleh Bapak Kiki. Ya, dia minta saya untuk menjadi pembina pada waktu itu. Udah banyak yang tadinya murid sekarang jadi rekan sepelayanan. Yang tadinya panggil Bapak sekarang panggil Koko. Saat ini juga lebih beragam lagi. Ada yang panggil Om. Ya kalau engkong atau opa sih memang belum ada ya. Memang belum ada. Nah, apakah pernah dalam doa saya pribadi saya berkata begini, udahlah Tuhan udah cukup. Sistem udah jalan, udah banyak pelayan, ya sekarang tinggal ongkang-ongkang kaki aja. Pernah nggak saya doa seperti itu? Nggak pernah, nggak pernah. Kenapa saya katakan nggak pernah? Karena fathering harus tetap berjalan. Pembapaan itu harus tetap berjalan. Pembapaan itu atau fathering itu nggak bisa putus. Nah, tetapi fathering juga tidak bisa dipaksakan. Ya, saya tidak bisa paksa orang untuk dibapai. Nggak apa-apa, no problem. Tapi fathering atau pembapaan itu harus kita lakukan. Amin, harus kita lakukan. Kenapa saya melakukan fathering atau pembapaan untuk generasi-generasi yang ada sekarang? Karena kita melayani di ladang pelayanan yang sama. Kalian ada sekarang, ini sekarang bisa sampai seperti ini, semuanya itu karena ada orang-orang yang jauh di atas kita yang telah menabur, memberikan waktu hidupnya untuk melayani jiwa-jiwa youth pada waktu itu. Kenapa fathering itu perlu? Supaya generasi yang sekarang ini tahu sejarah, tahu latar belakang di belakangnya, tahu value yang menjadi DNA Youth The Flame ini. Dulu namanya bukan The Flame tadi saya katakan. Dulu itu namanya KRGR, Kebaktian Remaja Gereja Rehoboth. Lalu berganti menjadi Youth 1. Ya, sebelum akhirnya jadi The Flame. Dulu kita pernah launching yang namanya RYC. Apa itu RYC? Itu Rehoboth Youth Community. Nah, kalau kita tahu sejarah, tahu latar belakang, tahu DNA-nya Youth Rehoboth itu
seperti apa, itu yang akan membuat kita jadi yakin bahwa pelayanan yang sedang kita jalani sekarang telah dibangun bersama-sama dari dulu. Sehingga akan menimbulkan respek atau sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Karena kita bergerak bersama-sama saat ini. Nggak ada yang bergerak sendiri. Ya, oh yuk bergerak sendiri, nggak ada. Tapi kita mesti bergerak bersama-sama. Antar generasi yang satu dengan yang di atasnya itu saling murid dan memuridkan begitu. Ya, bapak dan dibapai menjadi bapak dan dibapai, dan itu tuh berlangsung harus seperti itu. Mau nanti sampai tahun 2030 kalau Tuhan belum datang ya, 2050 mau sampai tahun 2100 itu harus terjadi siklus seperti itu. Amin. Harus terjadi. Nah, nantinya ke depan kita tidak akan mudah tergoda untuk mengganti value atau DNA dari Youth to Flame ini. Karena sebagus-bagusnya value atau DNA punya jemaat lain, belum tentu sesuai dengan jemaat kita. Ini yang perlu kita tahu, bahwa gereja Tuhan memiliki karakteristiknya masing-masing. Artinya secara sederhana begini, saudara. Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas kita, atas jemaat Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Dengan suara yang keras ya, di rumah masing-masing. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah membatasi Tuhan bekerja dengan keterbatasan kita. Amin. Mari libatkan diri kita dengan membapai generasi ini yang ada di bawah kita. Sehingga value atau nilai, value atau nilai. Nah, value atau nilai itu seperti akar, tahu nggak? Seperti akar pohon, ya. Itu yang menopang gereja sehingga bisa berkembang sampai sekarang. Itu tuh seperti akar pohon. Kalau akar itu telah bertahun-tahun itu tertanam ada, maka akar itu akan menjadi bakal pohon, lalu kemudian menjadi pohon yang mungkin tidak terlalu besar. Kalau itu udah bertahun-tahun itu akan menjadi pohon yang tinggi, lalu kemudian pohon yang rimbun dengan batang yang kuat, yang kokoh. Nah, gereja Tuhan pun seperti itu, saudara. Kita pun seperti itu. Ya, itu yang menopang gereja sehingga bisa berkembang sampai sekarang. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita mengganti value yang udah bertahun-tahun, itu sama aja dengan kita memangkas pohon yang udah rimbun menjadi bakal pohon kembali. Saudara bisa mengerti? Bisa mengerti ya? Sekali lagi, mari libatkan diri kita dengan membapai generasi yang ada di bawah kita sehingga akar kita akan semakin kuat. Jangan cuma memikirkan diri kita sendiri, tetapi mulailah menjalani hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Tadi dalam kitab Petrus sudah katakan bersama-sama, milikilah cara hidup yang baik. Jadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati itu berarti menjadikan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Yang artinya keinginannya di atas keinginan pribadi kita. Yang artinya pula menghidupi setiap firman dalam hidup sehari-hari kita. Seringkali ini kita cuman bisa mendengar khotbah dan berkomentar. Oh, khotbahnya lucu. Oh, khotbahnya bagus. Oh, khotbahnya bikin ngantuk. Oh, khotbahnya enggak ngerti. Nah, mulai sekarang mulai rubah caranya kita. Bukan hanya mendengar dan berkomentar saja, tetapi mulai menghidupi atau mempraktekkan apa yang kita dengar dan baca dari firman Tuhan. Jadilah murid Yesus yang sejati. Amin. Saya percaya pada saat ini, jikalau kita sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, untuk kita menjadi batu hidup, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Dan setiap kita menyadari hal itu, lalu kita hadapi permasalahan bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama, ya, kita membapai dan dibapai, saudara. Jadi generasi lepas generasi itu harus tersambung terus, saudara. Mesti tersambung terus, mesti terhubung,
Jangan pernah terputuskan begitu. Supaya apa? Supaya pohon atau apa? Gereja Tuhan di tempat ini akan semakin kuat karena akarnya boleh semakin kuat. Amin. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu kita kehilangan salah seorang pelayan Tuhan yang dulunya itu aktif di youth, aktif di The Flame. Ya, dia sudah menikah, lalu kemudian kita harus kehilangan dia secara mendadak. Itu membuat saya pada waktu hari itu saya berpikir dan saya menangis pada waktu itu. Saya bertanya sama Tuhan pada waktu itu, Tuhan ini apa? Kenapa wabah pandemi ini bisa terjadi, lalu kemudian kita melihat ada banyak sekali perubahan terjadi dalam kehidupan kita kan. Ya, perekonomian kita melihat berubah, pekerjaan juga berubah, kebiasaan kita juga berubah. Ini maksudnya apa sih Tuhan? Nah, pada waktu saya coba saya merenungkan akan perkara ini, Tuhan itu seolah kasih jawaban begini. Salah satu yang Tuhan mau tunjukkan kepada setiap anak-anak Tuhan, bahwa harta yang sesungguhnya itu adalah bukan materi, bukan apa yang ada dalam dunia. Harta yang sesungguhnya itu adalah bukan orang-orang yang kita kasihi saja. Karena toh orang-orang yang kita kasih juga satu saat akan meninggalkan kita. Harta dunia juga satu saat bisa hilang dengan sekejap. Tentu kalian pernah mendengar ya, ada berapa banyak orang yang menginvestasikan uangnya di dalam ya entah saham atau entah apapun juga. Ternyata karena pandemi ini hancur semua. Hancur dan uangnya tidak bisa diambil, saudara. Jadi Tuhan mau tunjukkan bahwa harta sesungguhnya itu bukan itu. Selama ini kita suka salah, kita berpikir bahwa kondisi kita baik-baik aja karena kita merasa bahwa kita masih memiliki seseorang, kita masih memiliki materi yang kita miliki begitu. Dan kita stop memikirkan jiwa-jiwa yang lain dan kita berpikir ya asal hidup saya ini oke lah, happy aja begitu loh. Tapi di sini Tuhan mau tunjukkan bahwa harta sesungguhnya bukan itu, Timo. Tapi harta sesungguhnya adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Amin. Saya ingin untuk masing-masing kita saat ini mulai menyadari. Mari stop memikirkan diri kita sendiri, tapi mulai kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan jadilah murid Kristus yang sejati supaya apa? Supaya kita dapat menghidupi setiap firman yang disampaikan. Kita menghidupi untuk setiap firman yang kita baca setiap hari. Amin. Waktu kita menghidupi setiap firman, kita dapat mengerti dengan lebih sungguh akan kebenarannya. Maka hal itulah yang akan membuat kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman. Mungkin kalian sering dengar saya katakan ini, tapi saya akan berulang kali, saya akan katakan lagi. Bahwa yang membuat kita kuat melewati lembah kekelaman adalah hanya Yesus sendiri. Amin. Amin. Kalian dapat berkat pada sore malam hari ini. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sekian firman Tuhan, saya harapkan setiap kita, dimanapun kalian berada, di kota manapun, kalian bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan pada hari ini untuk berkat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, Bapak, membuat kami dapat merenungkan akan kehidupan kami lebih lagi. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan, ini membuat kami Tuhan dapat mulai tidak hanya memikirkan akan diri kami sendiri. Tapi kami boleh mulai memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami ada dalam dunia ini. Firman Tuhan katakan bahwa Engkau mau mempergunakan kami sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bapa, kami mau sungguh-sungguh mengerti akan perkara ini. Kami mau supaya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan membiarkan Engkau berhenti bekerja dalam kehidupan kami karena kami membatasi Engkau. Enggak mau Tuhan. Kami mau supaya Engkau bekerja dalam kehidupan kami, bekerja di tengah-tengah komunitas yang kami hidupi saat ini Tuhan. Sehingga kami dapat melihat bagaimana terang kemuliaan Tuhan akan bersinar melalui kehidupan kami dan komunitas kami ini Bapa. Bapa, kami juga mau Tuhan supaya fokus hidup kami bukan hanya terpusat pada diri kami sendiri, tapi fokus hidup kami itu boleh terpusat hanya kepada Engkau, karena Engkau sendiri telah meninggalkan teladan bagi kami Tuhan. Sehingga tujuan hidup kami yang saat ini kami ada Tuhan, itu adalah satu alasan untuk kami dapat menjalani hidup kami saat ini Bapa.
Mari Bapak tanamkan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap Flamers saat ini dan juga T4C, sehingga setiap benih firman Tuhan yang boleh disampaikan ini boleh tertanam dan kami semua dapat menjadi murid Kristus yang sejati, kami dapat bertumbuh semakin mengenal Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Breaking news, mulai bulan November, ibadah khusus pengurus dan pelayan hanya dilakukan 1 kali saja, pukul 8 sampai selesai. Begitu juga dengan ibadah online akan dimulai pukul 8 di channel YouTube Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.